Untuk dalam aktivitas ibadah sehari-hari kan kita juga dalam ibadah juga harus ada faktor mahabbah, roja dan khauf kan. Nah, kalau dengan mahabbah ini kan sifatnya kalau misalkan iman kita lagi turun begitu, mahabbah kita jadi juga turun, apakah juga berpengaruh terhadap kualitas pahala yang kita dapatkan dari ibadah tersebut? Yang kedua, Ustaz, kalau kita mencintai seorang ulama karena Allah, kadang juga apabila kita bersikap melampaui atau gulu misalkan, Ustaz, dengan orang yang kita anggap sebagai alim, Ustaz, apakah itu juga mempengaruhi terhadap kualitas mahabbah kita kepada Allah? Barakallahu fiik. Ya, terima kasih kepada Abu Nabilah, barakallahu fiik, atas pertanyaannya. Jadi sebagaimana yang kita maklumi bahwa ibadah itu dibangun di atas 3 landasan, ya. Landasan hati, landasan ibadah qalbiyah, cinta, takut, dan berharap. Ini harus terpenuhi, ya. Jadi keseimbangan hidup kita secara umum dan terutama dalam beribadah, ya, tidak akan stabil kecuali bila dibangun di atas 3 landasan ini. Cinta kepada Allah, kemudian ada harapan dan rasa takut. Harapan dan rasa takut ini, ya, diumpamakan oleh para ulama seperti, ya, 2 sayap bagi seekor burung, dan mahabbah sebagai, ya, kepala. Nah, cinta yang akan mendorong. Kemudian tatkala beribadah, rasa berharap yang terus membuat kita untuk optimis, dan rasa takut itu yang membendung kita dari terjerumus ke dalam, ya, maksiat dan dosa atau kesombongan. Ya, ini harus, ya, terpenuhi. Nah, tentunya tingkat kualitas dari ibadah tersebut sesuai dengan kualitas dari ketiga rukun tersebut. Nah, maka bila ketulusan cinta tadi telah bersemi di hati, maka seorang akan merasakan bagaimana kekhusyukan dia dalam beribadah, akan terdorong untuk beribadah, dan terasa ringan, ya, ibadah yang dikerjakan. Kendati, ya, orang melihat, ya, atau merasakan itu berat, bagi dia ringan, karena telah menjadi bagian dari hidup, karena dia melakukan betul-betul cinta kepada zat yang diibadati dan cinta kepada ibadah tersebut. Nah, maka mempengaruhi kualitas, ya, kualitas dari keimanan, karena kecintaan tersebut akan mempengaruhi kekhusyukan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Adapun masalah cinta kepada ulama, tentu inilah cinta yang tadi konsekuensi dari cinta kepada Allah. Ya, cinta yaitu mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah. Itu konsekuensi. Itu bukan cinta ibadah, tapi merupakan konsekuensi dari cinta ibadah kepada Allah. Kita cinta kepada Allah, ya, dan konsekuensinya adalah mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Allah mencintai para nabi, Allah mencintai para sahabat nabi, Allah mencintai para ulama, waris para nabi. Maka kita mencintai mereka, tapi cinta Islam, mahabbatul Islam, mahabbah Islam, bukan mahabbah, ya, ahlul ghulu, orang yang berlebihan. Dan cinta Islam itu yang bermanfaat, sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib kepada orang-orang yang simpatisannya dan para pengikutnya, ahibbuna hubbal Islam, ya, cintailah kami sebagai kecintaan Islam. Bagaimana cinta Islam? Ya, sesuai dengan tuntunan syariat, tidak mengkultuskan, tidak ghulu, tidak berlebihan. Makanya Nabi SAW melarang kita berlebihan dalam memujinya. La tutruni kam atratin nasara Isa bin Maryam. Naam. Walakin qulu Abdullah wa Rasuluh. Jangan kalian berlebihan dalam memujiku, seperti kaum Nasara memuji Isa sampai menjadikan dia sebagai Tuhan. Ya. Akan tapi katakanlah, sungguhnya aku adalah abdu wa rasuluh. Allah telah memilih beliau sebagai hamba sebelum memilih sebagai nabi. Maka beliau abdun, tidak diibadati, wa rasulun, tidak didurhakai. Nah, maka kecintaan kita kepada para ulama karena Allah memerintahkan kita. Ya. Allah memerintahkan kita. Orang-orang beriman
ba'duhum awliya'u ba'd. Ya. Mereka adalah wali, penolong dan berkaitan dengan yang lainnya. Tentunya orang yang paling utama yang kita cintai setelah Rasulullah, pewaris Rasulullah SAW, para anbiya, para ulama, ya ulama sunnah. Maka kecintaan kita kepada mereka lah karena mereka adalah yang mengemban amanah risalah setelah Nabi SAW wafat sampai detik ini. Nah, ini yang harus perhatikan. Bukan kita mengkultuskan. Buktinya kita tidak mengkultuskan, dia keliru ya. Jangan diikuti kekeliruannya, tapi kita jaga kehormatan diri mereka. Ya, karena mereka orang yang berilmu. Tapi kita tidak boleh mengkultuskan. Yang salah, yang sampai kepada ya cinta kesyirikan tadi, mengkultuskan mereka sehingga kalau mereka menghalalkan yang haram, ikut kita halalkan, kita ikuti, atau ya mengharamkan yang halal, kita ikuti juga. Inilah yang namanya kesyirikan dalam ketaatan tadi, syirkut ta'ah. Ini jelas tidak dibenarkan. Nah, jadi kita mencintai para ulama karena mereka adalah para wali Allah, orang beriman, orang bertakwa, ahli ilmu, ya. Tapi kita tidak boleh mengkultuskan. Sehingga kalau mereka mengatakan suatu pendapat keliru dan dikoreksi oleh ulama lain dengan dalil yang sahih, maka kita ikuti dalil yang sahih dan tidak diikuti pendapat yang lemah atau pendapat yang salah tadi. Tapi kita tidak boleh menghina mereka karena ulama. Ya, ini sikap ahli sunnah di dalam hal ini. Berbeda dengan sikap kita kepada ahlul bid'ah wal ahwa. Jelas ya, karena mereka telah menyelisih Allah, menyelisih Rasulnya. Nah, maka tidak ada kemuliaan bagi ahlul bid'ah karena mereka telah durhaka kepada Allah, telah menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Adapun ulama ahli sunnah yang berjuang menebarkan ilmu, mengajak umat kepada sunnah, menepis berbagai bid'ah, memperjuangkan agama Allah, ya, termasuk ya kita ya berharap semoga Syekhuna Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi termasuk dari golongan mereka, ya. Maka kecintaan kita adalah kecintaan karena Allah, bukan karena zat mereka, tapi kecintaan karena Allah mencintai mereka para ulama. Nah, demikian, Allahu a'lam.